Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Slide-nya terlihat ya, Ibu-ibu. Kita pastikan. Iya Pak, Oh, iya Pak. ya. Ibu-ibu, kita mulai masuk sebenarnya bagian inti agar Ibu bisa menyelesaikan escape. Ya. Jadi escape itu baru bisa Ibu selesaikan apabila Ibu menghasilkan suatu proposal dan juga skripsi yang nantinya diakui sebagai syarat lulus Ibu-ibu. Ya. Maka untuk ibu-ibu bisa ya lulus dan menghasilkan suatu proposal maupun skripsi nantinya, tentu bagian utama yang harus ibu-ibu pahami adalah bagaimana riset itu dilakukan. Ya, bagaimana riset itu dilakukan? Tak lain tak bukan ibu-ibu, kita akan melihat metode riset ya atau metode penelitian yang merupakan cikal bakal kita menyusun proposal dan menghasilkan suatu skripsi. Ya, ketika kita melihat sesuatu ya di dalam metode penelitian, maka kita tidak akan terlepas dari tujuan riset tersebut atau tujuan penelitian itu apa. Ya, secara garis besar ya tujuan penelitian itu ibu-ibu pertama kita mengenal sebagai tujuan riset eksplorasi namanya. Ya, dari bahasanya eksplorasi itu adalah menggali lebih dalam. Ya, ketika kita mengkaji suatu pengetahuan nanti, maka kita akan mengkaji pengetahuan itu secara lebih dalam. Nah, itu namanya tujuan penelitian seperti itu dinamakan dengan eksplorasi. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, ada lagi tujuan penelitian itu yang bersifat deskriptif. Ya, deskriptif itu bahasa kitanya menggambarkan sesuatu yang telah kita eksplorasi, telah kita kaji secara mendalam, nanti kita akan menggambarkan semua variabel yang kita observasi, semua variabel yang kita eksplorasi, ya. Maka penelitian seperti itu dikatakan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan variabel. Dia dinamakan dengan penelitian deskriptif, gitu, ya. Jadi yang awal tadi kita namakan penelitian eksploratif, ya. Tujuannya adalah mengeksplorasi. Sekarang penelitian itu kita namakan dengan penelitian deskriptif. Maka tujuan kita adalah menggambarkan variabel-variabel yang kita lihat di dalam penelitian. Ya. Yang ketiga, ada lagi tujuan penelitian itu yang bersifat analitik namanya, Ibu-ibu. Analitik itu adalah menganalisis masing-masing variabel, kemudian kita tarik kesimpulan dari analisis yang kita buat. Contoh penelitian seperti ini biasanya penelitian yang bersifat melihat faktor-faktor. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu nanti melihat suatu skripsi judulnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian asli eksklusif misalnya. Maka penelitian itu adalah penelitian yang bersifat analitik. Tujuannya adalah analitik, ya, menganalisis secara mendalam masing-masing variabel yang kita temukan di dalam penelitian, ya. Yang terakhir, ya, tujuan penelitian itu adalah eksperimental, ya. Eksperimental ini artinya adalah penelitian yang bersifat melakukan intervensi kepada responden. Nah, jadi kata kunci kalau dia eksperimental pasti akan ada intervensi kepada responden. Intervensi yang kita lakukan kepada responden nanti akan kita tarik suatu kesimpulan. Apakah intervensi yang kita lakukan itu berpengaruh kepada responden atau tidak berpengaruh kepada responden? Ya, itu yang dikatakan dengan penelitian eksperimental. Nah, itu tolong dipahami, Ibu. Jadi, ketika kita melakukan penelitian itu akan selalu ada yang bertujuan mengeksplorasi, maka dinamakan dengan penelitian eksploratif. Kemudian akan ada yang menggambarkan atau mendeskripsikan, dia dinamakan dengan penelitian deskriptif. Kemudian ada yang menganalisis, ya, variabel-variabel yang kita temukan di lapangan, maka itu dinamakan dengan penelitian deskriptif, ya. Kemudian ada lagi yang menganalisis masing-masing variabel, itu dinamakan dengan penelitian analitik. Dan ada lagi penelitian yang bersifat melakukan intervensi kepada responden, maka itu dinamakan dengan penelitian eksperimental. Nah, ini nanti barangkali ibu-ibu akan lakukan. Saya lihat ya fenomenanya sekarang ya, ibu-ibu di S1 kebidanan, apalagi ini unggul sekarang nih, pasti ya pembimbing ibu-ibu
akan lebih mengejar kepada penelitian yang bersifat eksperimental. Ya, apalagi ya, Ibu sekarang kebidaannya holistik. Ya, kalau kemarin itu saya selalu menyebutkan di dalam pembelajaran riset ini saya katakan penelitian ibu-ibu bersifat komplementer. Nah, sekarang sudah beranjak lebih luas, holistik. Ya, maka nanti pasti ibu-ibu akan diminta melakukan penelitian yang bersifat eksperimental. Tujuannya apa? Ibu harus melakukan intervensi kepada responden. Kalau seandainya ibu melakukan penelitian nanti di komunitas, ya misalnya di wilayah kerja puskesmas A misalnya, maka pasti nanti ibu akan mengumpulkan responden di wilayah kerja puskesmas A tersebut, kemudian nanti mungkin barangkali akan ibu bagi menjadi dua kelompok, kelompok yang diintervensi, kemudian kelompok yang dikontrol, kemudian dibandingkan misalnya, ya, maka pasti ibu-ibu akan melakukan intervensi kepada responden. Pasti judulnya nanti adalah pengaruh pemberian jahe misalnya terhadap kejadian udem misal, ya, itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksperimental. Sampai di baris pertama slide ini bisa dipahami ibu-ibu? Kalau tidak paham tanya ya, silahkan tanya, karena ini adalah kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, ya, silahkan tanyakan kalau seandainya ada bagian yang tidak dimengerti. Sampai di sini saya harap paham ya. Kita baru masuk ke baris pertama, slide pertama kita. Kemudian ibu-ibu, ya, ketika kita sudah mengkaji bagian-bagian dari penelitian itu, maka di dalam penelitian itu kita sekurang-kurangnya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama kita namakan dengan pendekatan potong lintang. Di dalam bahasa riset dinamakan dengan cross-sectional. Ya. Kemudian ada lagi yang kedua, pendekatannya adalah longitudinal. Di dalam penelitian ibu-ibu nanti pasti ibu-ibu akan memilih penelitian yang bersifat cross-sectional. Apa itu cross-sectional? Di mana penelitian yang kita lakukan itu cukup satu kali pengamatan. Dan pengamatannya itu sesaat. Kenapa nanti ibu-ibu akan melakukan ini? Karena ibu dibatasi waktu untuk tamat. Ya, kalau nanti ibu sudah melakukan riset di program ibu-ibu nanti misalnya di puskesmas tempat ibu bekerja atau di BPM tempat ibu buka praktek, itu bisa saja nanti ibu-ibu melakukan penelitian secara pendekatan longitudinal. Kenapa? Karena pendekatan longitudinal itu waktunya lebih panjang. Bisa waktunya siklik, ya, 5 tahunan, ya, 10 tahunan, ya, 15 tahunan, ya. Kalau ibu melakukan penelitian 5 tahunan, tentu ibu nggak tamat sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kampus. Maka nanti ibu-ibu akan melakukan pendekatan secara cross-sectional. Penelitian dengan pengamatan sesaat atau dalam suatu periode tertentu, dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Ibu hanya satu kali menyebar angket, kemudian angketnya dikumpul, kemudian dianalisis. Enggak kembali lagi ke responden itu. Ya, itu dinamakan dengan pendekatan penelitian cross-sectional. Dipahami ya, ibu-ibu ya? Jadi kita akan melakukan pendekatan cross-sectional nanti. Nggak boleh longitudinal, pasti sangat boleh. Tapi tentu waktunya menjadi lebih panjang. Karena longitudinal itu 5 tahun, 10 tahunan, 1 tahunan saja ibu melakukan penelitian itu pasti nggak sanggup ibu. Karena pasti lama tamat ya. Ibu, bagaimana cara cepat tamat kan? Maka kita melakukan penelitian dengan pendekatan cross-sectional. Oke ya. Nah itu ya, mohon dipahami. Kemudian ibu-ibu ya, kalau seandainya ya kita melakukan penelitian secara cross-sectional, maka penelitian yang mungkin kita lakukan diantaranya adalah penelitian yang bersifat eksplorasi tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Bahkan kita juga bisa melakukan penelitian yang bersifat analitik. Kalau misalnya ibu-ibu nanti melakukan penelitian dengan judul hubungan, ya, pengetahuan responden tentang aksi eksklusif dengan kejadian misalnya menguning bayi misalnya ya, nah, di wilayah kerja puskesmas A ya Kabupaten X misalnya ya tahun 2025, itu penelitiannya bersifat analitik. Maka kita bisa melakukan pendekatan cross-sectional. Pak, bagaimana kalau saya mau melakukan penelitian yang bersifat eksperimental? Boleh nggak kita melakukan pendekatannya cross-sectional? Boleh, Ibu ya. Dengan catatan apa?
ibu-ibu melakukan intervensi kepada responden, ditentukan jadwalnya. Ya, misalnya intervensi pertama itu dilakukan pemberian penyuluhan misalnya 1 minggu. Kemudian 1 minggu itu catat harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai hari Sabtu itu berapa hari. Kemudian nanti dites di hari ketujuhnya. Ya, itu dinamakan tetap melakukan penelitian cross seksional. Ya, walaupun nanti respondennya dalam 1 minggu itu kita temui dalam 7 hari, masih dikatakan pendekatan cross seksional. Ya, masih dikatakan pendekatannya cross seksional. Bisa dipahami, Ibu? Jadi nanti jangan pula nanti di metode penelitian Ibu-ibu bikin nanti pendekatannya longitudinal, ya. Bikinlah pendekatannya bersifat cross seksional. Paham ya? Oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan di slide pertama kita ini? Tidak ya? Ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut. Ya. Oke. Sekarang Ibu-ibu, ya, yang namanya riset pasti kita lebih menitik beratkan kepada pemilihan rancangan. Dan pemilihan rancangan itu biasanya tergantung kepada tujuan riset kita, ya, atau tujuan penelitian kita. Kalau misalnya kita mau menelusuri faktor penyebab suatu penyakit, ya, maka biasanya kita melakukan penelitian yang bersifat kasus kontrol dan eksplorasi, ya. Case control atau eksplorasi bisa kita lakukan untuk penelitian yang bertujuan untuk menelusuri faktor penyebab. Ya. Kemudian kalau seandainya di dalam penelitian kita bertujuan untuk mengetahui prevalensi ini kan angka kejadian penyakit atau karakteristik responden, kita bisa melakukan penelitian yang bersifat deskriptif cross-sectional. Ya, deskriptif cross-sectional berarti penelitian yang menggambarkan variabel-variabel yang ada, kemudian datanya atau pengamatannya dilakukan sesaat. Dan semua variabel diambil dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu dinamakan dengan deskriptif cross-sectional. Kalau seandainya Ibu-ibu nanti bertujuan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menelusuri faktor penyebab penyakit dengan klasifikasi yang telah ada, maka kita kombinasikan penelitian yang bersifat eksploratif dengan deskriptif, ya, sesuai dengan tujuan masing-masingnya. Ya, kita bisa mengcombine, ya, eksploratif, ya, mengkaji lebih dalam, kemudian deskriptif menggambarkan variabel-variabel yang kita temukan di lapangan. Seperti itu. Kemudian Ibu, ketika kita mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya penyakit, inilah kita melakukan penelitian yang bersifat eksperimental atau penelitian yang bersifat analitik. Ya. Jadi Ibu-ibu, ya, kalau kita lihat tujuan dari riset itu, ketika dia masuk kepada penelitian yang bersifat eksperimental, maka tujuannya itu lebih dalam dibandingkan penelitian 1, 2, dan 3 di atas. Ya. Kita bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya penyakit. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita bisa melakukan penelitian bersifat intervensi atau penelitian yang menganalisis semua variabel yang kita lihat di lapangan. Ya, kalau seandainya penelitiannya bertujuan untuk eksperimental secara langsung, maka pasti akan ada intervensi peneliti. Di antaranya kita mungkin melakukan uji klinis, ya, kalau seandainya kita harus mendapatkan informed consent dari responden, ya. Tentu kita harus melakukan uji klinis, ya. Di kampus kita ada, Ibu-ibu, jangan cemas pula, kita punya komite etik penelitian, ya, kesehatan yang kita kenal nanti akan mengeluarkan ethical clearance, ya, yang menjadi syarat Ibu-ibu bisa melakukan penelitian ke pasien, ya, ke makhluk hidup. Ya, itu kita bisa melakukan uji klinis. Kalau penelitiannya bertujuan untuk analitik, maka peneliti secara pasif melakukan observasi pada perubahan yang terjadi untuk mengetahui sebab akibat. Ya, contoh penelitiannya seperti yang saya sampaikan tadi, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ASI eksklusif misalnya. Ya, bagaimana ASI eksklusif itu sehingga terjadi apa di suatu daerah, ya. Nah, maka itu dinamakan dengan penelitian analitik. Kenapa analitik? Karena nanti kita pasti akan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan, ya, ASI eksklusif tidak diberikan oleh responden misalnya.
Ya, faktor itu kan ada dua ya, ya ibu-ibu, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu banyak pula macamnya, misalnya dari diri sendiri, pendidikannya, pengetahuan yang kurang, sikap yang tidak apatis misalnya, itu bisa menyebabkan terjadinya tidak memberikan hasil eksklusif misalnya. Ya, nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita jadikan riset untuk penelitian yang bersifat analitik. Ya. Kemudian ibu-ibu ada lagi ya data riset itu atau data penelitian itu biasanya ada dua ya. Yang pertama kita kenal dengan data prospektif atau kohort. Data prospektif atau kohort itu adalah data yang kita dapatkan mulai dari saat kita melakukan penelitian sampai selesainya penelitian ya. Artinya datanya maju ya, yang kita kenal dengan prospektif atau kohort. Tetapi ada pula data yang bersifat di belakang, ya, itu dikenal dengan retrospektif, ya, data kita penelitian, tapi datanya kita ambil di tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, ya, maka data seperti itu dikenal dengan data retrospektif. Dan biasanya riset yang kita bisa lakukan adalah case control. Oke, di slide ini ada yang mau ibu-ibu tanyakan? Saya silakan. Ini Pak Ahmad ya? Ayo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mana seperti itu? Ada? Ayo. Bu Des, jangan langsung paham aja Bu Des ya. Silakan bertanya. Ya, ini kesempatannya malam ini nih sambil kita malam minggu bersama kan. Nah, bertanya ayo. Bu Dewi juga kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Bu Dewi ya. Ayo. Ini kita udah lengkap ini. Sudah pas 20 orang yang masuk. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Bu Suharti, Bu Delfitria, ada yang terasa mungkin? Bu Meli, ayo. Pak, Pas. kalau kasusnya tidak pakai intervensi kontrol gimana, Pak? Kalau kasusnya tidak pakai intervensi non kontrol berarti ya kelompok boleh. kontrol maksudnya, Pak. Tidak boleh, tidak pakai kelompok kontrol, masih bisa ya. Jadi gini, penelitian eksperimental itu dia ada berbagai macam ya. Ada penelitian eksperimental yang menggunakan 2 kelompok. Ada kelompok kasus yang diberikan intervensi, ada pula yang dikontrol ya. Itu yang paling lengkap ya. Tapi ada juga penelitian eksperimental itu tanpa kontrol, itu boleh ya. Itu boleh ya. Tidak salah ya, tapi nama desainnya itu adalah one group pretest post-test design ya namanya nanti ya, itu diperbolehkan. Tapi ingat, semakin lengkap dia ibu itu semakin baik ya, tetapi juga semakin banyak ya perlakuan yang kita berikan ke responden ya. Nah, jadi itu saja. Kalau dibandingkan nanti mana yang lebih baik yang digunakan kontrol dengan yang tidak, pasti jawabannya adalah lebih baik kita menggunakan kontrol. Kenapa? Karena kita bisa langsung membandingkan apakah intervensi yang kita lakukan kepada responden itu benar-benar tepat sasaran atau tidak. Takutnya nanti kalau kita misalnya melihat tekanan darah pasien, kita berikan suatu treatment A misalnya ya, yang komplementer misalnya, ternyata dengan memberikan itu 1 minggu, ternyata menyebabkan tekanan darah pasien menjadi turun. Tetapi yang dikontrol sama juga misalnya. Nah, maka kita belum tentu bisa mengatakan bahwasanya memang intervensi yang kita lakukan itu bisa menurunkan tekanan darah pasien. Siapa tahu pasiennya menjadi lebih bahagia, dia tekanan darahnya menjadi turun juga. Nah, itu yang bisa kita lakukan kalau seandainya kita menggunakan kelompok kontrol. Tapi kalau tidak ada kelompok kontrol, pasti kita sampaikan itu. Oh, gara-gara intervensi yang kita lakukan, tekanan darah pasien jadi lebih turun. Seperti itu. Paham, Ibu? Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, manakah yang lebih baik dibagi 2 kelompok atau hanya 1 kelompok saja, maka secara ilmiah jawabannya adalah lebih baik yang menggunakan kontrol. Tapi apakah salah one group pretest and post-test design? Tidak. Ya, karena memang ada bagiannya. Jadi ada 3 bagian dari penelitian eksperimental itu. Yang pertama kita kenal dengan penelitian eksperimental murni atau sungguhan. Yang kedua kita mengenal pra-eksperimen. Yang ketiga kita menggunakan kuasi-eksperimen. Jadi yang Ibu katakan tadi adalah kuasi-eksperimen. Eksperimennya semu. Karena dia hanya menggunakan 1 grup saja. Oke?
Bisa Berarti dipahami? arti kuasi apa tadi Pak? Kuasi eksperimen, ya. Berarti Kalau artinya cuma kelompok satu bahasa kelompok aja kitanya ya Pak. eksperimen semu, ya. Dia hanya menggunakan satu Dan grup ke Satu saja. kelompok. kelompok. Jadi Berarti itu maknanya ya designing. Pak ya. Iya, betul. Ya, fun group, pretest, and post-test Kasih ya Pak. design. Ya, seperti itu. Oke. Ya, Kasih ya mudah-mudahan Pak. paham ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan. Bu Des? Itu sama dengan punya Mel Simel tadi itu Pak. Oke. Marah satu judulnya marah sama ada eksperimen Pak. Oke, jadi udah kan klop ya, masukkan ke kepala, Iya, kita udah bikin iya. proposal ini. Oh, saya Iya, akan iya, melakukan kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Saya hanya menggunakan satu grup saja atau satu kelompok Satu saja. kelompok. Kelompok Iya, itu Pak. adalah kelompok intervensi tanpa menggunakan kelompok kontrol. Kontrol. Kalau nanti ibu-ibu sudah pra eksperimen atau eksperimen sesungguhnya ya atau eksperimen murni, maka tentu nanti ibu-ibu akan menjadikan dia menjadi dua kelompok. Ya, oke ya, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Ya, Allah. ibu-ibu yang apa, yang family gathering masih mendengarkan? Ada Pak. Nah, ada dipahami itu Bu Sis. Insya Allah Pak. Oh, Allahu Akbar, ini pula ya, kelebihannya Bu Afrianti. Walaupun kita nggak pergi nih Bu Afrianti harus paham juga ya. Paham ya? Oke, sip. Ya, kita terima oleh-olehnya saja lah nanti Bu Afrianti. Kalau nggak sampai nanti lapor saya minta ke ibu-ibu di Jalan Panjang tuh ada apa tuh Bu Afrianti? Kalau Markisah tuh capek Pak. berarti apa? Nah, Bawang banyak Pak. bawang nggak usah lah Bu, ibu saya lah. Kalau bawang. Markesa. Markisah, Ladu. ladu ya, oke lah ya. Ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, ini penelitian yang bersifat eksploratif. Kita lihat definisinya ini, ibu-ibu. Ya, penelitian eksploratif itu adalah rancangan untuk menemukan faktor yang diperkirakan sebagai penyebab. Ya, jadi kalau kita mengeksplorasi, eksplorasi itu adalah mengkaji lebih dalam, ibu-ibu. Jadi kita mau mencari apa sih penyebab utamanya, ya. Maka di dalam penelitian eksplorasi ini nanti kita akan memperkirakan apa yang menjadi penyebab. Kemudian mengetahui pendapat atau penerimaan masyarakat terhadap program pelayanan. Jadi kalau ibu punya program ini, mau melihat ya apakah masyarakat itu setuju dengan program yang kita lakukan, efeknya ada nggak pada masyarakat atau pada responden yang kita teliti, maka kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Catatan ya, kalau kita melakukan penelitian eksplorasi ini ada kasus baru, ya COVID lah misalnya kemarin. Itu banyak yang melakukan penelitian bersifat eksplorasi. Ya, banyak orang yang melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi melihat bagaimana dampak COVID itu kepada masyarakat. Dicari bagaimana pemahaman masyarakat terhadap COVID misalnya. Maka itu syarat utamanya di dalam penelitian eksplorasi itu harus ada kasus baru. Kemarin juga ya, ibu-ibu DBD tiba-tiba muncul tanpa adanya tanda dan gejala yang biasa, ya kan, ibu? Nah, maka orang bisa melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi, ya. Kalau dulu kan DBD itu jelas ada bintik-bintik merah. Sekarang nggak bintik-bintik merah pun diagnosanya DBD. Ibu tahu ya? Tahu kan ibu? Nah, di rumah sakit itu banyak itu tiba-tiba diagnosanya DBD, ya. Tapi tidak ditemukan ya tanda dan gejala ya yang sama dengan DBD biasa, ya. Nah, itu bisa kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Apa pertanyaan penelitian yang akan kita laporkan, yang akan kita tanyakan kepada responden? Pertanyaan itu biar kaitan dengan keturunan, ya. Dulu ada nak orang yang mendapatkan penyakit yang sama, ya. Kemudian pola hidup tertentu, bagaimana pola hidupnya? Mungkin tidurnya larut malam, ya. Kemudian ciri-ciri demografi yang terjadi pada daerah tersebut, misalnya daerahnya banyak pepohonan, ya, dataran tinggi dan lain sebagainya, atau lingkungannya misalnya lingkungannya tidak sehat, ya, tidak bersih seperti itu. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi. Tujuannya apa? Dia bertujuan untuk mengadakan penelusuran dan mengungkapkan faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau penyakit baru, ya, timbulnya masalah atau penyakit baru. Yang menjadi subjek studinya adalah penderita, ya, keluarga,
ya, kerabat atau orang yang terkait dalam lingkungan tersebut. Ya, kalau DBD saja itu satu dapat terjadi suatu kasus, pasti semuanya di screening. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi harus ada dia kasus baru dulu. Ya, maka kita bisa melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Variabel yang mungkin kita telaah ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksploratif itu diantaranya adalah kondisi saat lahir, ya, stunting, ya. Nah, itu kondisi saat lahir ini seperti apa? Pertumbuhannya bagaimana? Sudah 2 bulan masih sekian juga, beratnya masih sekian. Itu dicari karena kita ingin mengetahui penyebabnya apa, ya. Maka itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksplorasi. Umur misalnya. Umurnya sudah 13 tahun tapi panjangnya masih segitu misalnya. Gejala awalnya apa? Ya, apa yang dilakukan kehidupan sehari-hari? Aktivitasnya bagaimana? Pekerjaannya apa? Keturunannya bagaimana? Minum obat apa? Ya, riwayat persalinannya kalau di bidan, ya. Paritasnya bagaimana? Oh, ternyata udah paritasnya udah sampai 7 kali misalnya. Nah, tentu menjadi bagian yang bisa kita cari apa yang menyebabkan terjadinya kasus baru itu, ya. Udah sekian paritasnya, ternyata dari sekian paritas yang terjadi itu semuanya resti misalnya. Nah, itu bisa ditelaah apa yang menyebabkan terjadinya persalinan berisiko tinggi pada pasien kita. Maka semua itu adalah cara kita melakukan penelitian yang bersifat eksploratif, ya, eksploratif. Jadi kita mencari apa yang menjadi penyebab dengan catatan syarat ada kasus baru di dalamnya. Ya, itu yang dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksploratif. Oke. Ini mungkin tidak akan banyak Ibu melakukan penelitian ini, ya. Jadi saya tidak terlalu panjang menjelaskan. Ibu-ibu mungkin barangkali sudah mulai akan terpapar, ya, dengan penelitian yang bersifat deskriptif diantaranya, ya. Jadi pelaksanaan penelitian kalau dia eksploratif itu dia dimulai dari pengumpulan data dengan kuantitatif, ya. Kuantitatif itu adalah angka, ya, maupun kualitatif berarti non angka. Dengan teknik wawancara mendalam. Jadi ada deep interview di sana, ya, ada deep interview di sana. Ya. Kemudian kita menggunakan kuesioner. Kuesioner itu adalah pertanyaan penelitian yang ada di dalam angket, ada di dalam lembar wawancara, dan juga ada di dalam observasi. Bahkan nanti dalam kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi tadi, kita juga melakukan pemeriksaan fisik, misalnya suhu, ya, TTV, dan lain sebagainya. Analisis data yang akan kita lakukan kalau kita melakukan penelitian secara eksploratif itu diantaranya adalah analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Kita mix method, ya. Kita jabarkan penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian kita kata-katai di bawahnya. Kita lakukan pembahasan di bawahnya. Itu dinamakan dengan mixed method, ya, yang menggabungkan analisis data secara kuantitatif dengan kualitatif, yang mengarah pada faktor terjadinya masalah dan ditarik kesimpulan sehingga nantinya dibikin laporan. Laporannya itulah yang dinamakan dengan skripsi nanti Ibu-ibu. Tapi ingat, ya, Ibu-ibu pasti tidak akan dianjurkan oleh pembimbingnya melakukan penelitian yang bersifat eksploratif, ya, karena tingkatan itu baru tingkatan D3 sampai dengan D1, ya. Yang kedua, Ibu-ibu, laporan kasus. Ini banyak barangkali Ibu-ibu lakukan di program ini atau di kuliah mungkin barangkali juga. Kalau dulu waktu D3 Ibu melakukan kasus 28 minggu. Masih ingat Ibu-ibu? Ada nggak kasus 8 minggu? Waktu di bidan. Ini sama dengan laporan kasus ini, ya, sama dengan laporan kasus ini. Di mana dia hanya dilakukan di bidang kedokteran dan bidang kesehatan lainnya, di kebidanan juga ada. Dan dia tidak mengikuti kaidah penelitian. Karena apa? Karena kasus 28 minggu itu mirip dengan Ibu melaporkan suatu kasus mulai dari awal Ibu observasi sampai dengan selesai Ibu lakukan penanganan. Iya kan? Nah, itulah kasus, laporan kasus yang kita kenal dengan kasus 28 minggu. Sekarang D3 nggak ada lagi kan itu, Bu? Masih ada atau tidak? Nggak ada lagi kan? Nah, Tidak ada lagi, Pak. Laporan kasus ini ada sebagian buku yang mengatakan dia masih bagian dari riset, tapi banyak yang tidak lagi mengatakan itu adalah bagian dari riset. Jadi laporan kasus itu ya laporan biasa saja, gitu. Ya. Oke, pelaksanaannya biasanya kita lakukan pengumpulan data, kita lakukan pembahasan, tindakan yang dilakukan, kemudian hasil dan ditarik suatu kesimpulan. Nanti Ibu katakan, ya, bahwasanya
Untuk kasus A terjadi preeklamsi dengan catatan begini-begini. Itu di kasus 8 minggu. Penanganannya seperti apa ya? Kalau ibu-ibu ingat lagi kasus 8 minggu seperti itu. Sehingga penanganan apa ibu lakukan, misalnya pengecekan HP, kemudian pemberian A, B, C, D, itu ibu sampaikan di dalam laporan kasus 28 minggu. Ya, nah itu sekarang memang tidak masuk lagi dia ke dalam bagian riset ya atau penelitian, tetapi tetap menjadi bagian ya karena tidak ditinggalkan apalagi kalau di bidang kedokteran tetap ada laporan kasus ini. Oke, ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Tapi ini memang masih belum gawe Ibu. Nah, kita mulai, ini udah masuk ke gawe Ibu ya. Penelitian deskriptif. Kalau ada pertanyaan, Ibu boleh nggak melakukan penelitian deskriptif ini? Boleh sesungguhnya. Tapi mungkin pembimbing Ibu tidak memperbolehkan ya. Tapi kalau untuk S1 sebenarnya masih boleh. Apa itu penelitian deskriptif? Rancangannya adalah menggambarkan, membuat penginderaan secara sistematis, ya, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Itu yang dinamakan dengan rancangan penelitian deskriptif. Ketika kita menggambarkan sesuatu, ya, sesuatu itu yang saya maksud adalah variabel-variabel penelitian kita, ya, maka nanti ya semuanya itu harus kita sajikan dalam bentuk faktual, sistematis, akurat, fakta dan datanya. Ya, sifat-sifat yang ada di dalam populasi itu harus kita jabarkan sehingga kita berikan report ya, atau laporan penelitian yang dinamakan dengan skripsi. Kemudian penelitian deskriptif ini itu adalah pendahuluan atau bagian awal riset sebelum kita melakukan penelitian eksperimental atau penelitian yang bersifat analitik. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Di dalam penelitian yang bersifat eksperimental atau penelitian yang bersifat analitik, pasti kita akan membahas dua bagian penting. Yang pertama, biasanya kita membahas analisa univariat. Masih ingat Ibu? Analisa univariat. Analisa univariat itu sesungguhnya kita membahas penelitian deskriptif ini. Ya. Kemudian analisa bivariat, misalnya ibu-ibu melakukan pengkajian atau skripsi yang mempunyai judul hubungan ya pengetahuan responden tentang ASI eksklusif dengan kejadian ASI eksklusif misalnya, maka kita akan melakukan analisis bivariat atau analisa bivariat. Analisa bivariat itu ada di dalam statistik inferensial ya, maka ketika kita sudah lanjut ke statistik inferensial, maka kita melakukan analisa bivariat. Bahkan kalau seandainya variabelnya banyak, kita bisa saja nanti melakukan analisa multivariat. Analisa bivariat atau analisa multivariat, dia sudah masuk ke dalam kajian analitik atau eksperimental. Ya, Ibu-ibu, nah, tolong diingat. Jadi, maka dikatakan di sini, penelitian deskriptif itu merupakan pendahuluan dari penelitian eksperimental dan penelitian analitik. Bisa dipahami? Ibu? Bisa dipahami ya? Oke. Penelitian deskriptif itu dilakukan karena timbulnya pertanyaan berkaitan dengan masalah epidemiologis ya. Ingat Ibu ya, epidemiologis itu pasti permasalahan yang berkaitan dengan penyakit. Apa saja permasalahan itu? Yang pertama, seberapa besar masalah? Ya, ingat Bapak Ibu, ketika kita sudah bermain dengan penyakit, maka sekecil apapun masalah penyakit yang kita temukan di lapangan itu dinamakan dengan masalah epidemiologis. Ya. Kemudian luas masalahnya seperti apa? Kalau dia masih angka kejadian atau prevalensinya kecil, mungkin masih bisa atasi dengan cepat. Tetapi kalau prevalensinya sudah meluas, maka penting sekali kita melakukan penelitian yang bersifat deskriptif ini, ya, karena dia sudah mengkaji permasalahan yang ada di dalam epidemiologis, ya. Kemudian apa pentingnya masalah itu meliputi apa saja? Yang pertama siapa? Ingat, di dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yang pertama muncul itu adalah pertanyaan siapa? Who, ya. Jadi siapa yang menjadi responden penelitian kita? Atau siapa yang menjadi pasien yang akan kita lakukan intervensi di dalam penelitian yang bersifat eksperimental? Ya, siapa? Kemudian bila mana? Ya,
bila mana itu terjadi? Kalau seandainya penyakitnya hipertensi, bila mana itu terjadi? Pasti penyakit hipertensi berkaitan dengan tekanan darah pasien. Ya. Kemudian di mana? Di mana kita lakukan riset? Misalnya di rumah sakit, di wilayah kerja puskesmas, atau di komunitas. Ya. Kemudian berapa banyak? Berapa banyak? Itu berkaitan dengan populasi yang menjadi sasaran kita. Kalau seandainya di suatu wilayah kerja puskesmas, kita ingin memilih ini wilayah kerja puskesmas mana yang akan kita pilih, maka kita harus lihat dulu populasi, angka kejadian paling banyak terjadi penyakit itu. Kalau stunting misalnya, ibu-ibu akan bahas stunting misalnya, maka tentu ibu mendapatkan dulu data secara komprehensif di mana data tentang stunting itu paling banyak terjadi di suatu wilayah. Bisa saja wilayahnya itu Indonesia, provinsi, kemudian kota kabupaten, ya, atau bisa juga ke dinas-dinas kesehatan terkait. Nah, itu ada datanya. Jadikan data ini sebagai acuan ibu memilih tempat, ya, tempat. Kemudian berapa banyak, ya, itu sudah. Kemudian bagaimana sebarannya? Kalau seandainya sebarannya merata, tentu ibu harus memilih di tempat mana kita akan melakukan penelitian. Kalau sebarannya tidak merata, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, maka tentu pemilihannya adalah di tempat mana kejadian atau prevalensi angka kejadian itu paling banyak. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana ciri-ciri orang yang menderita? Kalau hipertensi sudah jelas, yang mempunyai tekanan darah di atas normal. Ya, seperti itu. Bisa dipahami, Ibu? Oke. Sehingga nanti penelitian deskriptif itu berdasarkan variabel orang, ya, umur, jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, perkawinan, tempat. Tempat itu atributnya ada kota, ada desa, ada transmigrasi, ada pegawai, ada kesuburan dan perbatasan. Ingat, semua variabel ini akan memiliki atribut-atribut yang ada di dalam penelitian yang biasanya kita kenal dengan kategori. Ya, orang itu ada orang Indonesia asli, ada warga negara asing dan sebagainya. Itu orang Indonesia asli, warga negara asing, itu dinamakan dengan atribut atau kategori dari variabel orang. Umur, ada umur produktif, ada umur lansia, ada anak-anak dan sebagainya, itu adalah atribut atau kategori dari umur. Jenis kelamin, ada atributnya laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan itu dalam penelitian kita namakan dengan kategori, ya, atau atribut. Suku bangsa, ada suku bangsa Melayu, Minang, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya, seperti itu. Pendidikan ada SD, SMP, SMA. Perkawinan ada kawin, tidak kawin, seperti itu, ya. Tempat, kota, desa, ya, transmigrasi, dan lain sebagainya. Semuanya itu dinamakan dengan kategori, ya. Yang di dalam variabel kita namakan itu adalah atribut-atribut dari variabel penelitian. Oke, waktu ini yang saya sebutkan di dalam penelitian eksplorasi cross-seksional tadi, ya, ada sekuler, ya, 10 tahunan, siklik 2 sampai dengan 3 tahunan, dan ada variabel musiman. Nanti barangkali kalau seandainya ibu melakukan penelitian bersifat deskriptif ini, kita akan menggunakan variabelnya musiman. Ya, musiman itu hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Oke, jadi jangan pula ibu berencana, saya akan melakukan penelitian ini 5 tahun. Ya, Anda tamat-tamat, ibu-ibu, ya. Ya, Bu Af? Ya, tidak apa-apa, saya lama tamat, yang penting penelitian saya 5 tahunan, itu boleh juga, ya. Oke, Bu Del Fitria, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ayo bertanyalah Ibu, ya. Ada nanti masuk, ya. Punya lupa. Pak, lalu judul ikut Pak, boleh ya sampaikan. Nanti kita coba kupas, ya, apa yang akan Ibu lakukan nanti dalam penelitian. Judul sudah ada di kepalanya semua kan, Bu, ya? Sudah, ya? Rasanya kemarin kita juga bahas judul juga. Nah, Sampai ke proposal, Pak. Wais mande ngeri, Pak. Lah ujian, Bu. Kami masuk pelajar aja Pak, Pak. Kami sampai ke proposal 5 kami jadinya Pak. Allah, jadi lah ujian proposal, Bu Medi. Ujian lah. Kita ujian Pak. Hah? Ya, sis minta duit ning si yang lah ujian sih. Wah. Serius sama nangan apa sah? Bu Meli lah ujian, alun.
Dulu deh, Pak. Dengan mana lah kalau gitu. Berarti Iya, Pak. penting saya Aku masuk hari fokus ini nih ya. ini, Pak. Ya, ya dengarkan. Ya, kalau biasa kalau mendengarkan tuh banyak tanya, oh ya diam-diam aja. Kalau caro. Jaringan galau loh, Pak. Ada jaringan, gay. Ya Allah. Suaranya jadi terdengar. Ya, gitu. Jadi yang sudah ujian, ibu bagaimana? Coba tunjuk tangan yang sudah ujian. Sismita Dewi Apa yang ditanya? Nah, apa ya? Apa yang ditanyakan penguji itu kemarin? Jaring Kak Neng. Apa yang yang ditanyakan? ditanyakan yang ditanyakan kemarin itu alasan kenapa mengambil judul kita, kemudian latar belakang kenapa kita mengambil judul ini. Kemudian yang tinjauan hukumnya, kerangka teorinya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kepada siapa, di mana, dan berapa lama. Terus bagaimana kerangka yang di kerangka teori itu, kalau saya kan katanya eksperimen ya Pak. Jadi proses kalau ini yang apa namanya kerangka teori itu bagaimana sampai terjadi kalau pada apa yang saya ambil itu pengukuran gula, bagaimana proses yang makanan yang kita ambil itu bisa mempengaruhi variabel dependennya gitu Pak. Berarti kemudian masih standar. Ada yang agak berat Bu, itu pertanyaan gampang-gampang aja. Nggak ada yang cuma standar gitu. Terus tidak ada yang terlalu berat sih. Cuma seputar itu. Iya, berarti nanti waktu itu nanti ada di slide dia enggak berat, Pak. Jangan berat-berat, Pak. Nanti kemana jadi dulu. Dari teman depan kalau itu pertanyaannya terlalu aja jawab ibu itu santai sih. Bu Kijo mah tuh selesai jawabannya. Non reguler nggak masalah pertanyaan seperti itu, Pak. Yo, Pak. Nangis lo kami non reguler kok biko, Pak. Nah kalau itu bicara matu saya dapat rumah cus slide itu selesai itu standar tanyanya itu Bu ya. Kalau kerangka teori pasti Ibu sudah tahu ya, kalau Ibu melakukan penelitian tentang eksperimen stunting pasti udah tahu itu apa. Iya udah tahu, harus tahu kerangka teori. Iya. Kemudian variabel di mana itulah jalih tapi Ibu melakukan penelitian lah jalih di Matampe. Mbak Caro mengumpulan responden itu pandai. Variabelnya itu aja kok Pak. Iya variabelnya kan itu standar. Variabelnya. Nanti lah yang lain siapa tahu nanti dapat pengujinya yang agak sangar. Siapa penguji Bu? Dengan Bapak gitu ya Pak. Enggak, siapa penguji Bu kemarin? Bu Sis. Kemarin saya pengujinya Bu Desi sama Bu Tuti. Pembimbingnya Pak Andi. Tidak, ada lolos satu baru yang lolos Bu. Yang lain siapa? Selain Bu Sismita siapa yang sudah ujian? Seorang tuh baru Pak. Yang mau ujian banyak Pak. Oh, gila. Ini yang mau ujian fokus ya, fokus. Yang mau ujian fokus. Ada yang dari tadi keluar masuk nih Bu. Gila payah. Di kampung panik tiga anak. Sinyal payah. Kita lanjut ya. Oke, dia di dalam penelitian deskriptif tadi tetap kita lihat ya gunanya adalah menyusun perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat ya, kemudian bertujuan untuk mengevaluasi program pelayanan kesehatan, kemudian karena dia deskriptif itu adalah usulan penelitian lanjutan kalau seandainya mau melakukan penelitian analitik atau penelitian eksperimental. Kemudian ibu-ibu kita berguna ya penelitian deskriptif itu membandingkan prevalensi penyakit tertentu antar daerah. Ya kalau seandainya ibu-ibu mau mengkaji 5 penyakit terbesar misalnya di Provinsi Sumatera Barat, maka bisa kita lakukan perbandingan prevalensi angka kejadian terjadi antar daerah. Keuntungan deskriptif ini relatif murah, tidak butuh kelompok kontrol seperti penelitian eksperimental, kemudian diperoleh banyak informasi dan perlu penelitian lanjutan ya.
Kalau tidak, dia berarti kesimpulannya tidak bisa dijadikan sebagai hasil riset ya. Karena penelitian deskriptif ini kita tidak boleh menarik suatu kesimpulan ya. Tolong diingat itu. Kalau penelitiannya deskriptif, kita tidak boleh menarik suatu kesimpulan. Baru hanya kesimpulan dasar saja. Kerugiannya, karena pengamatan hanya satu kali, cross-seksional tadi, maka perubahannya itu tidak diketahui dengan berjalannya waktu. Misalnya angket kita berikan hari ini, ya sebulan lagi bisa saja berubah sebenarnya. Tapi karena kita tidak datang lagi ke pasien yang sama, tentu kita tidak tahu lagi perubahannya seperti apa. Protokol penelitian, kalau untuk penelitian deskriptif ini, yang pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian melihat tujuan dan definisi operasional. Kemudian kita lihat populasi studi dan subjek studi. Kemudian cara pengambilan sampel, ya cara pengambilan sampel ini penting ini. Saya nggak tahu Bu Sasmita cara pengambilan sampelnya bagaimana kemarin. Ya, pengambilan sampel itu ada dua ya, ada random, ada non-random. Kalau random dia menggunakan misalnya simple random sampling, ada systematic random sampling, ada cluster random sampling, ya, ada stratified random sampling, ya. Kemudian ada lagi yang pengambilan sampelnya secara non-random. Di antaranya ada accidental sampling, ada purposive sampling, ada snowball, ya. Kemudian ada quota sampling, ya. Itu cara pengambilan sampel. Kemudian kita harus menentukan variabel yang kita teliti, ya. Variabel itu diantaranya kalau untuk S1 ini hanya dua. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Kalau di eksperimental yang pasti ada itu adalah mana kelompok mana yang pretest, kemudian intervensi, kemudian post-test. Ya, itu harus ada. Pengumpulan data itu tergantung jenis penelitiannya. Kalau deskriptif berarti pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan tiga cara. Bisa menyebar angket, bisa melakukan observasi, atau bisa juga melakukan wawancara ke responden. Ya, kalau wawancara berarti diharapkan nanti ada deep interview atau wawancara mendalam. Pengolahan data bisa secara manual, kita sudah belajar kemarin di statistik, atau kita juga bisa mengolah data secara SPSS yang menggunakan komputerisasi. Penyajian data itu di kesehatan sudah biasa kita melakukan penyajian data secara tabular ya, dalam bentuk tabel, tidak grafikal atau grafik. Kemudian penyajian data dengan tekstular, artinya semua data itu kita kata-katai sehingga kita menuliskan di dalam pembahasan dan lain sebagainya. Itu penyajian data. Jadi penyajian data itu ada tiga ya Ibu ya, ada tekstular, ada tabular, ada grafikal. Tekstular itu menulis ya, kalimat-kalimat per kalimat itu dinamakan dengan tekstular. Ada tabular, itu penyajian data itu dalam bentuk tabel. Kemudian grafikal, penyajian data itu dalam bentuk grafik. Biasanya di kesehatan kita menggunakan grafiknya pie chart atau histogram ya. Histogram itu grafik bar, itu menggunakan line ya. Nah, itu dinamakan dengan histogram. Kemudian analisis data, penarikan kesimpulan, dan penulisan laporan. Ini diantara pertanyaan penelitian yang akan muncul kalau kita melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang pertama, apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Sesuai dengan ilmu ibu-ibu ini, apakah tekanan darah itu meningkat dengan bertambahnya umur? Bu Afrianti? Iya, ya itu kata Bu Afrianti. Nanti bisa dicek apa benar atau tidak. Kemudian berapa besar penggunaan oralit oleh masyarakat untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare? Di tempat Ibu bagaimana? Besarkah atau kecil? Diare dia langsung oralit yang diminumnya atau yang lain? Di tempat Ibu? Ada Pak, sebagian pakai oralit. Nah, yang sebagian berapa besar Bu pertanyaannya? Besar, oh besar, enggak besar Pak, sedikit ya Pak. Enggak besar sedikit. Nanti yang pertanyaannya berapa besar? Berarti tidak besar ya. Pasti dia hanya menggunakan air pakai garam, atau ada pula yang menggunakan yang lain gitu ya. Inyo mencret diminum pakai teh ya, tambah dehidrasi dia kan semua protein yang ada dalam tubuhnya diikat oleh teh ini gitu ya. Nah, kan kebanyakan pasien seperti itu ya. Padahal oralit itu gratis kan di tempat Ibu? Dikasih gratis kan? Nah, tapi itulah ya, pemahaman masyarakat terhadap oralit masih kurang. Oke, kemudian apakah ada hubungan paritas dengan preeklamsi? Menurut Ibu, bagaimana? Bu Sis, ada nggak hubungannya? Paritas dengan preeklamsi? Ada Pak. Ada. Bagaimana itu hubungannya? Kalau paritasnya semakin banyak, apakah kejadian preeklamsi semakin tinggi?
bisa jadi karena yang preeklamsi itu disebutkan tensinya naik Pak gitu. Iya betul. Ini pertanyaannya, apakah paritas yang banyak itu menyebabkan preeklamsi semakin tinggi? Ya bisa jadi Pak. Bisa jadi. Itu Ya. betul-betul sesuai teori atau hanya anggapan Ibu Sis saja? Harus diuji ini ya. Ya. Harusnya ini lah berpengalaman sama lain ya. Apa namanya? Harusnya preeklamsi ini menjadi kurang kan? Wah, lah biasa kan. Setiap tahunnya beranak ya kan. Enak. Kah preeklamsi juga ya? Atau bagaimana? Ya, Bu Krianingsih. Saya dengar Pak suara Bu Krianingsih. Ya Pak, itu tidak terjadi Pak. Bu Krianingsih. Iya, Pak. Menurut Bu Krianingsih. Yang C. Apakah ada hubungan paritas dengan Enggak nampak lah. Yang C lah. Kamera nih, ay. Boleh nampak deh, Pak. Ya Allah, kamera ala hitamnya adalah pakai lu pakai nama MP tahan mode Rossi lo ya Rossi Rossi B96 kan nama MP Ajak perangai ya, Pak. iya mana awak panik majian kamera dari tadi ya nganinya anak pelampe keren sih angkatan 24 puskesmas apa lah ini Nih, ay, tunjuk tangan lah. Boleh nampak deh, Pak. ya Allah Ada masalah kalau nggak nampak. Bako duo tuh, kalau poni ay tuh. Tunggu, dia mati aja lo. Astagfirullahaladzim ya Allah Sebentar Pak. iya ande Tunggu lo dia mati aja yang di laptop dulu ada. Abi mainan Ancak lanjut Bu Eva Kak Bu Eva lah yang agak senior deh Bu Eva Anora ini tenang Bu apakah ada hubungan paritas dengan preeklamsi itu Bu Nora? Ada, baik. Pak. Ada. Kalau paritasnya banyak ya bagaimana apakah preeklamsi itu menjadi lebih tinggi atau bagaimana? Bisa jadi lebih tinggi Pak, karena kalau karena kalau paritasnya udah banyak, kemungkinan ibu itu ada mengalami stres dan bisa meningkatkan tekanan darahnya Pak. Kalau pengalaman ini Bu, awak lah biasa malayan gitu. Alah mainan setiap tahun nyinyo malayan. Preeklamsinya tinggi juga Bu. Ini logika ya. Kita jangan ke teori. Kalau teori pasti apa yang Bu Eva bilang tadi iya ya. Bagaimana menurut Bu Eva? Bu Eva Bisa Pak. Bisa. Kenapa? Jadi kenapa? Saya nanyanya itu kenapa? Ayo, kenapa? Jadi alasannya kenapa gitu. Ayo. Kalau awak Bu, kalau lah tak biasa pakai motor tuh kan. Kalau jalan-jalan yang sulit tuh lah biasa gitu. Apakah tidak seperti itu di paritas ini yang menyebabkan preeklamsi? Enggak lah Pak, kalau jalan-jalan mungkin ya bisa gitu Pak. Tapi kalau melahirkan enggak lah Pak, pasti tinggi juga stres ibu-ibu. Mana yang lebih tinggi? Yang saya bilang kan ini Bu, paritas semakin banyak, apakah preeklamsi semakin tinggi? Itu. Iya Pak, semakin tinggi Pak. Tidak semakin tinggi Bu Sarti? Tidak Pak. Semakin tinggi. Tidak Pak. Tidaknya tidak apa nih? Tidaknya ada dua. Bu ini tidak apa Bu ini? Coba Bu ini. Ya Bu ini. Tidak semakin tinggi Pak, karena preeklamsi itu terjadi terutama banyaknya pada primipara Pak. Sebentar. Ini Bu Tuti lagi nampak. Kalau di tempat kami memang karena paritas tinggi itu banyak juga yang karena faktor umurnya Pak. Halo? Abang ngajar betul? Apa betul? Jarang terjadi kalau di tempat kami Pak.
Eh, iya Mbak di pada. Ah, yang Mbak di Padang, Mbak. Cara tuh. Bisa kakak Mbak berada. Hah? Oke, ibu-ibu, sampai di mana kita tadi, Ibu? Halo? Sampai di Hubungan mana kita? paritas dengan Oke, ya udah ya. Kita Pak. cukupkan saja itu, Bu ya. Jadi sebenarnya tidak juga harus ini ya. Kalau teorinya memang preeklamsi itu semakin tinggi ya, itulah dia teorinya ya. Tapi nanti kadang-kadang di lapangan tidak seperti itu juga. Kita lanjut Ibu-ibu ya. Ada sedikit apa ya? Karena ada koordinasi dengan kampus berkenaan kegiatan besok. Oke, tujuan dari penelitian bersifat deskriptif itu Bapak Ibu adalah mencari prevalensi penyakit ya atas fenomena lain pada daerah atau institusi dan mendeskripsikan subjek studi berdasarkan variabel orang ya, orang itu person biasanya, kemudian waktu itu time, dan tempat itu place ya. Kemudian menemukan hubungan antara dua variabel untuk penelitian lebih lanjut ya. Jadi penelitian deskriptif ini hanya penelitian pendahuluan ya. Ini contoh-contoh judul yang bisa diangkat kalau penelitiannya bersifat deskriptif. Yang pertama, mengetahui hubungan anemia ibu hamil dengan kejadian
BBL atau BBLR atau yang lain ya, Bapak Ibu. Kemudian mengetahui pengetahuan Ibu tentang ASI eksklusif ya, biasanya gambaran ini. Kemudian mengetahui hubungan paritas dengan preeklamsi dan seterusnya. Penting nanti ibu-ibu ingat ya, untuk penelitian yang bersifat deskriptif ini, tujuan umum itu nanti akan menjawab pertanyaan penelitian. Ya, selanjutnya tujuan khususnya kegiatan untuk mencapai tujuan umum. Ingat Ibu, tujuan khusus itu ditulis aktif. Jadi Ibu kan bikin itu di proposal, tujuan umum. Tujuan umum itu pasif. Misalnya ibu-ibu melakukan penelitian yang bersifat eksperimental, maka diketahuinya pengaruh, ya, diketahuinya pengaruh, ya, A terhadap B, ya, sesuaikan nanti dengan judul ibu-ibu. Tapi yang jelas ya, apanya harus pasif ya, kalimatnya harus pasif. Kalau diketahui itu pasif, Ibu. Kalau mengetahui itu aktif. Tujuan khususnya bahasanya aktif, mengetahui prevalensi penyakit tertentu, mengetahui itu aktif namanya ya. Tapi kalau diketahui pasif. Begitu. Kemudian ibu-ibu, populasi studi dan subjek studi itu adalah, populasi studi itu berupa masyarakat di suatu daerah ya, institusi, sekolah atau rumah sakit. Sementara populasi dia merupakan subjek studi, yaitu individu yang akan diukur ciri-cirinya sesuai dengan tujuan penelitian. Variabel orang sebagai subjek penelitian itu diantaranya adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan ya. Kemudian sebagai variabel utama maka ditentukan diantaranya umurnya harus tepat ya. Apakah pengakuan responden dan batasnya bagaimana ya. Kemudian status perkawinan biasanya yang kita jadikan atributnya adalah pernah menikah. Kalau seandainya pernah menikah sejak kapan. Jadi harus digali lebih dalam. Pekerjaannya biasanya bekerja tidak bekerja. Kalau paritas itu biasanya primi, multi dan grande ya. Nah, ini ibu-ibu pasti sudah tahu. Oke. Nah, ini cara pengambilan sampel. Ini yang saya tadi singgung sedikit ya, cara pengambilan sampel ketika kita melakukan penelitian. Terutama ini harus jelas di proposal ya. Pengambilan sampel itu ada dua, ada random ya, random yang kemudian ada non random. Kalau dia random diantaranya adalah acak sederhana. Ini yang saya katakan tadi, simple random sampling ya, pengambilan sampel acak sederhana. Kemudian ada lagi pengambilan secara sistematik ya. Pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling itu caranya ibu-ibu ya, setiap individu itu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel ya. Caranya yang pertama, dibuat daftar sebuah sampel dan diberi nomor urut ya. Kalau seandainya sampel ibu ada populasinya ada 100 ya. Populasinya ada 100. Kemudian ibu cari menggunakan rumus 10%. Kalau 10% dari 100 berapa? 10 kan? 10% dari 100 berapa Ibu? Eva? 10. Berarti sampel Ibu 10 misalnya. Maka yang 100 itu angka 1 sampai dengan 100 Ibu masukkan ke dalam gelas misalnya. Ya, masukkan ke dalam gelas. Nanti dari gelas yang 100 itu ya, 100 nama itu ya, Ibu ambil saja 10 ya. Maka 10 orang itu akan mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, siapa yang terambil itulah sampel kita. Tetapi yang 100 itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, itu dinamakan dengan simple random sampling. Ya, seperti Ibu main julu-julu lah ya, atau arisan ya. Nama Ibu pasti ada kesempatan untuk dicabut ya dari sekian orang jumlah anggota arisannya ya, seperti itu. Nah, begitulah sebenarnya konsep dari simple random sampling. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal dengan pengambilan sampel acak sistematik atau systematic random sampling ya. Pada systematic random sampling ini tidak semua mendapat kesempatan sebagai sampel, karena nanti kita akan mengadakan interval namanya. Interval itu I sama dengan N besar per N kecil. N besar ini adalah populasi, N kecilnya adalah sampel ya. Kalau besar sampelnya 100 dari 1000 populasi, berarti N kecilnya 100, N besarnya 1000. Berarti I sama dengan N besar per N kecil, 1000 per 100. 1000 per 100 itu sama dengan 10. Ya. Maka
Pengambilan sampel pertama itu ada pada nomor 1 sampai 10. Ya, ya angka 10 kita ambil. 10 diambil. Kemudian 20 diambil. 30 diambil. 40 diambil. 50 diambil. Sampai dengan jumlahnya 100. Ya, yang ada di 1000 itu. Maka artinya yang diambil itu sudah tertentu. Ya, jadi tidak semua mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Itu dinamakan dengan systematic random sampling. Ya kan? I sama dengan N besarnya 1000 dibagi dengan 100 itu sama dengan 10. Berarti yang diambil itu nanti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ya. Kalau Ibu jadikan sampai 1000 pasti akan terkumpul nanti sebesar sampel kita ya, 100 unit seperti itu. Ya, paham ya Ibu ya? Nah, itulah yang dinamakan dengan systematic random sampling. Kemudian ada lagi pengambilan sampel secara tidak acak atau non-random. Ya, di antaranya kita bisa melakukan pengambilan sampel secara accidental sampling. Ya, kemudian pengambilan sampel berjatah atau kuota sampling. Kemudian ada lagi purposive sampling. Apa syaratnya? Dia dilakukan pada sampel kecil pada populasi besar. Sehingga dengan cara apapun tidak dapat menggambarkan bagaimana macamnya populasi. Itu yang dikenal dengan pengambilan sampel secara non-random atau tanpa acak. Yang antaranya accidental sampling ini. Accidental sampling ini peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang diinginkan dalam tujuan penelitian dan untuk mengetahui opini masyarakat. Ya, maka peneliti datang ke tempat tertentu, setiap yang datang sesuai dengan kriteria diambil sebagai sampel dan jumlahnya disesuaikan dengan keperluan peneliti. Misalnya sampelnya 30. Setelah 30 berhenti. Nah, itu dinamakan dengan accidental sampling. Nanti Ibu datang ke puskesmas misal. Duduk di tempat Ibu bekerja. Siapa yang sesuai kriteria Ibu ambil. Alah cukup 30 Ibu hentikan. Itu dinamakan dengan accidental sampling. Peneliti mempunyai kewenangan untuk siapa saja yang diambil, dan peneliti mempunyai kewenangan untuk menghentikan kalau seandainya sampelnya sudah cukup. Itu accidental sampling. Paham ya Ibu ya? Oke ya, itu accidental sampling. Kemudian ada kuota sampling. Kuota sampling itu adalah jumlah dan kriterianya sesuai dengan yang ditentukan peneliti. Ya. Contoh, jumlahnya 100 orang, kriterianya 50 orang laki-laki, 50 orang perempuan. Berumur dari 20 sampai dengan 30 tahun. Siapa yang akan diambil? Kita sebagai peneliti yang mempunyai kewenangan untuk mengambilnya. Ya. Jangan pula ini karena tidak ada hubungannya dengan kita nggak diambil, tidak seperti itu. Tapi dia memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Ya. Kemudian ada purposive sampling. Ya, purposive sampling itu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Ada orang yang lebih pakar di bidangnya. Ya. Ya, bila cara pengambilan sampel dilakukan sedemikian rupa sehingga kewakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan orang yang berpengalaman, misalnya kepala dinasnya, kepala puskesmasnya, kepala ruangannya, itu yang menentukan. Orang yang berpengalaman di sana itu boleh, ya, dan itu dinamakan dengan purposive sampling. Kemudian yang keempat kita kenal dengan konsekutif, itu berdasarkan waktu yaitu periode tertentu yang memenuhi kriteria studi. Ya, nah itulah pengambilan sampel berdasarkan konsekutif. Oke, ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu silakan. Pak Bunda, ya Bunda. Ya, silakan kalau ada yang mau Udah ditanyakan. kakak Bunda udah cuci sih sama. Udah kakak Bunda cuci di kon. Gitu tuh. Ada Bu yang mau ditanyakan? Ini bikin proposal nih terkendala dengan dengan sampel. Silakan bertanya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Gimana dengan kalau populasinya cuma sedikit, sekitar 14 orang, Pak? Jadi kan itu sampelnya total sampling lah, Pak. Iya, betul. Itu masuk ke mana tuh, Pak? Itu namanya adalah penelitian populasi. Betul. Ya. Penelitian populasi adalah seluruh yang menjadi subjek penelitian dijadikan sampel. Nah, dicatat Ibu, ya. Jadi penelitian Ibu itu namanya adalah penelitian populasi. Ini terjadi biasanya pada kasus-kasus yang langka, contohnya preeklamsi, ya.
kemudian stunting ya, HIV ya. Nah, itu kasusnya sedikit, maka penelitian itu dinamakan dengan penelitian populasi. Apakah itu boleh? Baik malahan ya, karena seluruhnya dijadikan sampel. Nah, itu. Bikin di apanya ibu tuh, bikin di metode penelitian ibu itu sampel. Di dalam penelitian ini dilakukan penelitian populasi. Penelitian populasi artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Oke? Apa judul Ibu Del? Kok bisa sedikit kasusnya? Pengaruh pemberian jus kurma terhadap volume ASI, Pak, pada Ibu Nifas di RSUD Arsuka. Mas ketek, Bu. Banyak tuh, mah. Ibu melihat apa, Pak, Ibu Nifas populasinya di bulan Desember, Pak. Oh, bulannya Ibu Ya, Akuan. Kan sebenarnya lah Ibu, berarti Ibu Cadia tuh. Ya Allah, kecewa kok kasus langka. Tadi kira kasusnya biasa. Cuma di bulan tuh saya ngedek pakai channel. Oke lah, hebat lah Ibu tuh mah. kasih Santiang lah Ibu Pak. tuh. Seolah kasusnya kasus langka ya, padahal kasusnya kasus biasa. Tapi oke lah ya. Benar-benar itu ya. Karena memang satu bulan itu hanya 14, ya, jadi kan penelitian itu adalah penelitian populasi. Artinya seluruh populasi yang sedang diriset saat itu dijadikan sampel. Nah, Bu, aman Bu? Aman, Pak. Nah, oke, ada lagi yang lain dah. Ah, Bu Sismita, kok Mbak populasinya bertambah sampelnya, Bu? Oh, bisa sih ujiannya dulu itu. Pak, ya mungkin dia masih agak lagi juga. Pak, kalau kan populasi itu 44 orang, nggak Pak? Ya. Terus sebaiknya kita melakukan kemarin ini yang mau saya tanyakan, proposal sampel benar atau tidak itu Pak? Dia 40 berapa? 44. 44. Ini mau dijadikan semuanya sampel? Tidak Pak, jangan Pak terlalu banyak. 44 banyak. Sampai pelampik banyak lah, banyak kok 1000. Men Pak, nggak usah lah banyak-banyak Pak. Tentang apa Bu Sis? Pengaruh pemberian omelet daun katuk terhadap lila ibu hamil cek. Jadi ibu hamil cek kita seluruhnya 2024 itu 44 orang Pak. Kalau itu di bulan apa Bu? Di tahun 2024? 2024. Nah, yang Ibu perkirakan di tahun di bulan Januari. Di Januari sudah dihitung kemarin, ditambah yang barunya masih 40-an Pak. Boleh 40, banyak aja ya. Februari ya, kira-kira berapa? Februari ya? Februari belum Pak, dihitung ya, kemarin Januari Pak. Kan nggak nampak tuh. Kalau di Januari. Soalnya belum melihat juga K1 yang di bulan Januari, siapa tahu ada yang masuk lagi gitu Pak. Kalau yang untuk persalinannya, salinan yang kurang kemarin tuh yang itu 4 orang. Berarti yang K1-nya belum dihitung lagi Pak ya. Kalau orang sekitar itu juga sih Pak. Nah, kalau sampai orang dan kurang berarti kan masih ada 30-an namanya. Ya. Berarti kalau bisa Bu, sampel Ibu itu 30-an lah. Berarti 15. 30-an. Ya, 5. Ibu pakai kontrol? Enggak. Tidak Pak, tidak pakai kontrol. Anca 30 Bu, ini semakin banyaknya kasus Ibu enggak langka masalahnya, kecuali kasusnya langka kayak preeklamsi gitu kan. Enggak, masalahnya tapi kalau kasus enggak langka itu kan bisa 30 lah Bu, biar bagus datanya nanti. Kalau enggak sampai 30 nanti pasti errornya tinggi Bu. Orang 3. Terus apa untuk sampelnya 30 aja atau kita pakai rumus yang bisa kita pakai? Nggak usah pakai rumus Bu. Kalau pakai rumus tambah kecil dia. Jadi Ibu gunakan aja proposif ya. Jadi sesuai dengan pendapat pakar. Pakarnya siapa? Minta aja saya nanti kan. Saya nanti proposif sampel aja berarti Pak. Ya, proposif sampling aja. Jadi nanti ada pendapat. Kemarin iya pakai rumus dapatnya sekitar 15 kan
Itu kan kecil, kok kecil tuh nanti 15 itu nanti kalau kasus ibu kan tidak langka. Takutnya nanti nggak bagus datanya itu. Nggak bagus hasilnya berarti ya. Biasanya tinggi nanti. Iya. Iya. Saya cobain apa dulu ya? Laptopnya sesuatu. Nah, Oke, ada lagi yang bertanya ibu, silakan. berarti saya pakai proposi sampel aja ya Pak, Iya. 30 sampel. Jadi untuk Iya. apanya Bapak aja gitu, pakarnya apa Iya. aja? Boleh. Sampaikan Boleh, saja. oke, Pak. Disampaikan nanti karena memang kita ingin 40 ke 30 itu kan pengurangannya hanya 10, berarti hanya kurang dari 25% kan hilangnya. Ya. 5%. Oke, Ibu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi yang lain Ibu mengenai sampel, kalau ada yang mau bertanya nanti nanti sudah habis masa sampel apa sempat menanya oleh itu. Bu Del, gimana Bu Del? Sampelnya berapa? Bu Del udah tadi ya. Bu Rini, Ya Pak. Bara sampai Bu Rini. 15 orang Pak. Bapak 5 balik. Judulnya kan pengaruh otot tubuh terhadap penurunan nyeri persalinan fase aktif skala 1 normal Pak. Berapa populasinya Bu? Tahun 2024? 15. 2024 berapa Bu? Jadi jumlah persalinannya sekitar 170 per tahun. Ya, kenapa Ibu jadikan 15? Jadi ngambilnya dari rumus Slovin. Iya, ya? Pak. Slovin, dapatnya 15. Iya. Berapa alfanya Ibu bikin? Tunggu Pak. Kalau rumus yang N sama dengan N per 1 tambah N Ya, itu Slovin namanya Bu. Berapa alfanya Bu bikin? Berapa alfanya? 16. Alfanya Bu, alfa itu 0,1, 0,05 Pak. Betul. Dapetnya 5 balik? Iya Pak. 15,38. 15 orang ya. Ya. Tapi enggak apa-apa, itu kan lila ya. Enggak apa-apa. Jadi 15 oke lah. Jadi enggak salah membagi-bagi betul. Enggak kayaknya Pak. Enggak. Nyebaran tadi syaratnya? Diambil N-nya kan Ya, N-nya 100. 16 Pak. N besarnya 100 berapa? Populasinya 16. Populasinya nambah 5 Bu. N besarnya 100 N berapa? besarnya 16. Ya. Bapak? N besarnya 100 berapa Ibu bilang tadi, populasinya berapa? N besar populasi Bu. Populasi ini 107 tadi Kak. Terus jadi N kecil sama dengan 107 dibagi dengan 1 tambah alfanya 0,05 dikuadratkan dikali dengan 107 ya. 107 kali 0,05 dikuadratkan. Ini berarti Bu ya. Ya kok tambah ragu Bu di dia. Tiba-tiba lagi mau balik sih supaya lama orang rajuan nih. Dari Maret tahun mau balik tayu batu tayu indah. Allahu Akbar. Oke lah ya. Cek lagi Bu. Nanti lima balik Ibu tayu indah kan. Ragu lah mau jadi 107 bagi 0,05 dikuadratkan 0,025 kali 107 tambah 1. Iya lah lima balik. Enggak rasanya Pak. Enggak rasanya. Kurang sampelnya. Makanya cocok mau ulang tadi Bu. Dia nak cayu mau dia nak cayu tu Bu Meli. Bu Meli lah. Bu Meli kau ujian proposal bisa. Coba sampelnya. Ayo. Itu tak buka borok sudah Bu payah Pak. Ayo Bu Meli. Apa sampelnya berapa? Pakai rumus apa kemarin? Bikinnya. Bu Meli? Halo Bu Meli. Bu Meli Sudrajat Jiwandono. Wah, halo car. Halo diawe jelas sakit kepala buah.
Alah. Bu Afrianti, ayo Bu Afrianti, ayo. Bu Afrianti, apa yang sudah dikerjakan? Proposalnya udah sampai di mana? Oh, baru perbaikan Pak, tapi belum ada feedbacknya Pak. Sampelnya gimana? Berapa? Sampelnya 82 sampling Pak. Anti Oh, kuesioner Pak. 82. Berarti judulnya hubungan. Oh, faktor-faktor nanti Pak. Mantap. Berapa? 85 ya? Ya, Ah, 82 Pak. 82. Kok bisa jadi 82? Pakai apa? Bu, Pakai kuesioner batal dawa Pak. Kuesioner. Tidak cross seksional lah. Buat cara ibu mencari sampel tuh berapa kok sampai 82 gitu ibu? Oh, itu Pak dibacul ya Pak. Bu Yuli habis kok ambo tanya jadi siap-siap Bu Yuli ya. Bu Yuli Harnita. Itu Bu Afrianti-nya dah tentu dari mana datang 82 nya doang. Iya, Pangeran masih sama Pak. Iya, karap juga Pak. Ya. Kenapa dapatnya 82 Bu? Coba. Metode cross sectional dipakai Pak. Cross sectional itu tapi lah beraja tadi data Ibu pendekatan. Iya, Pak. Pendekatan mangalo cross sectional itu pakai rumus, misalnya rumus Slovin ya ada coba baca sinan ada nggak Slovin? Nama rumus itu Pak. Aku lupa, lupa. Kok Lita mau nama aja jadi gue buah. Ya Lita Pak. Sampai ada kesempatan. Bu Yuli, coba bantu Bu Yuli. Lalu, pakai rumus apa Bu Yuli itu? Untuk mendapatkan sampai yang 82 ke Cebu apa tadi? Bu Yuli? Bu Yuli barat sampai Bu Yuli? 26 Pak. 26. 26 itu dari mana Pak? Dari data 2024 Pak. Data 2024 berapa Bu Yuli? Itu faktor-faktor kejadian BBLR. Ya. Di wilayah. Berapa kejadiannya? 26 Pak. Oh, berarti seluruhnya dijadikan sampel? Iya Pak. Aman Bu Yulia. Bu Afrianti balik lihat. Kok dapet di Bu Afrianti itu 82. Nah, ada kawanan ada anak tuh dah bagi Bu Afrianti aman ini. Dari mana dapet 82 tuh? Daripada penguji bertanya macam lambo nanya kan? Ada solusi kan? Penguji tuh tadi diam je. Ayo Bu Afrianti, kok 82 dapet. Kalau Bu Yuli tidak masalah, ada sama aja Bu Afrianti dah. Bu Yuli lambannya ya. Mana ada Pak? Seluruhnya dijadikan sampel kan. Kejadian kasusnya 24, itu udah selesai nak Bu Yuli. Penelitiannya bikin namanya penelitian populasi ya. Seluruhnya tuh ambil bisa 24 ke di bulan Februari. Seluruhnya ya Pak ya. Ya. Bu Afrianti. Ini hilang Bu Afrianti. Bu Afrianti tidak ada apa mute mute itu tidak ada seru dong. Bu Afrianti suara Bu Afrianti tidak ada mute. Pakai uji G-squared tuh Pak. G-squared. Nanti kalau bahasa Inggris tuh Pak batal jadi Pak. Baca metode penelitian tuh Bu. Baik Pak. Sukret apa yang Bu sukret? Indah Bu, lihat di sampel. Baca sampel Bu. Cara pengambilan sampel apa? Pengambilan sampel secara random, pengambilan sampel acak sederhana. Berarti nanti acak sederhana apa? Iya betul. Terus? Setiap individu mempunyai kesempatan untuk sama untuk diambil sebagai sampel. Sama yang bagian tadi. Terus? Itu dibuat daftar nama sudah tuh dikocok udah Pak. Mandai itu caranya Bu sampel. Coba Bu cek sampel. Populasinya berapa Bu? Coba Bu baca populasi di bawah itu ada sampel. Coba baca populasi datanya. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang diteliti. Populasi ini adalah remaja posyandu, remaja di posyandu remaja. Berjumlah? Menjumlah 103 remaja Pak. Kemudian lihat sampel bawahnya lain. Di bawah itu sampel. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang Jadi mute Ibu. Terangnya ada Bu cik seorang juga. Mute. Tekan mute tu loh. Tekan lihat. Kalau sampel penelitiannya adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.
Sampel adalah bagian atau jumlah yang dicuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci, Pak. Nah, terus? Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah pakai ku, Pak. Ayo itu, Bu, tuh rumus Lovin yang Bu. Iya, pakai rumus, Pak. Itu ya tuh. Coba baca rumus lo coba. N ke T sama dengan? Ya, NGT sama dengan 1 tambah N besar per 1 tambah. N besar per 1. Iya, Pak. Allahu Akbar. Barasin itu. Mampunya kete, Pak. Astagfirullahaladzim. Keterangannya N jumlah. Jadi N-nya Pak 82, Pak. Itu namanya rumus Lovin. Tambahan sini nanti. Jadi rumus Lovin, ya, Pak. Ya, sampel diambil menggunakan rumus Lovin. SLOVIN. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi 82. Amboy ragu lo bara alfanya di sini, Bu. Ini ada alfa sini kan? Pak, namanya alfa kalau Pak. Bara alfanya. Alfa dia intinya memperintah dekete, Pak. Astagfirullahaladzim deh. Aduh, saya alasan apa? Ya Allah. N sama dengan 103 dibagi 1 ditambah 1,103 jadinya 0,005. Benar. Itu alfanya, Ibu. Jadi alfa yang menggunakan 0,05 dikuadratkan. Ada kuadrat DT kan? Iya, Pak. Hasilnya 0,0025. Iya. Iya, Pak. Berhasilnya 82. Mudah-mudahan berdua tuh. Amin. Itu namanya rumus Lovin ya, Bu ya. Mas Lovin ya, Pak. Jadi bisa kalau ditanya tidak tahu mah, Pak. Makasih ya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yuk, ibu-ibu yang kuliah maklum salah, Pak. Iko pakai anak maja anaknya konya sedang ujian sama kami, Pak. Babu. Batu Slovin, Pak. Slovin. Yang mana yang batanya kok suara serangannya? Bu Medi. Bu Medi. Apa Bu Medi? Pak, tulisan Lovin ini mana, Pak? Lo, Pak. Bu Rini. Apa Bu Rini? Iya, Pak. Tulisan Lovin ini kayak apa, Pak? SLOVIN. SLOVIN. Oke, ya Bu. Jadi N besar tuh bukannya sabtal ya, Pak? Apa Bu? Kita oleh pemasukan kami ini, Pak. Makanya oleh mau balik, Pak. Suara Bu Rini kok saya nak sampai Bu Rini ya. Agak karis deh. Nah. Oh, jadi N besar tuh populasinya berarti yang 1 tahun gitu diambil, Pak? Ya. Tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Oh, tahun yang lalu. Oh, gitu. Ya, Pak. Ya. Dah. Bu Rini, aman ya? Bu Elian Novia. Panjang-panjang nama aja. Kalau tidak selesai juga, Bu Elia, ya. Lah sampai 5, Bu Elia. Sama Pak. Sama apanya? Awaknya tentu dasarnya pula sama Pak. Aku. Sama perbaikan proposal, Pak. Iya, sampelnya saya kita tanya kan kita mau sampelnya. Audi tadi ya. Populasinya 40, Pak. Jadi sampelnya 15. Kok ada P di bawah itu? Pakai rumus Lovin, Pak. Iwan, Iya, Pak. Kawan menjawab Pak rumus Lovin, no. Berapa alfanya? 0,02 kuadrat, Pak. Apa kok 0,2? Alasan itu. Sembarang sih. Dari mana datang 0,2 alfanya? Alfa orang 0,05, Wak. 0,2. 0, Pak? 0,05 kecil kawan tadi kan alfa Wak 95%, 95% kan derajat mananya 0,05. Mbak kok 0,2, Wak? Berarti salah, Pak. Astagfirullah. Ujian lah diakuinya salah. Ande-mande, ya Allah. Tunggu ya Pak, rola kacau kami jadi. Bu Eva. Bu Eva aman, Bu Eva? Bu Eva aman kan? Dia aman-amankan saya, Pak. Baras sampai Ibu. 16, Pak. 6 balik ya. 6 baliknya bakal 6 balik, Bu. Oh, sama aja Bu Rika tadi, Pak, diambil di bulan November 10% dari sampai 158, Pak, populasinya. Itu bagus itu. Kayak Bu Eva ini ya kan duduk tuh. Kenapa diambil 16 atau 15? Karena diambil 10% dari 10% itu boleh ya. Jadi rentangnya 10 sampai dengan 25%.
awak ambil 10 hasilnya Pak Bul dia. Dengan catatan dia tidak melewati rank yang ada 10 sampai dengan 25%. Awak ambil 10. Nah, itu ya. Nah, yang bermanfaat. Nah, oke ya. Jadi dasarnya itu harus ada. Bu Sabria Devi Harni. Ya Pak. Ya, ini yang lagi family catering ya. Ibu family catering kan? Enggak Pak. Oh, Enggak Pak. Oh, enggak. Ah, berapa Bu sampelnya? Kalau Pica lihat dari survei awal 9 Pak. Karena kejadian anemia yang terjadi pada SMP itu 9 orang Pak. Berapa orang? 9 orang Pak. Oh, berarti penelitian populasi ya? Iya Pak. Oke, sip. Karena kejadian anemia pada remaja tuh pas di survei awal sekalian sama CHB-nya Pak adanya 9 orang Pak. Oke, sip. Tapi kalau lihat dari boleh tuh Pak populasi apa tadi Pak penelitian populasi ya Pak. Nggak mungkin bertambah, Bu. Nggak mungkin bertambah. Mungkin tidak bertambah itu. Dicek lagi Pak kalau Cek mungkin lagi ya. bertambah, Pak. Kenapa 9 itu nanti biasanya tinggi itu, ya. 9 itu biasanya tinggi. Pretest post-test hanya 9 ya, kurang dari 15 itu agak kurang bagus datanya ya. Jadi kalau seminimal-minimalnya itu 15. Sebaiknya itu 30. Ya. Kebetulan di SMP itu remaja putrinya ada 33 orang, Pak. Apa judulnya? Pengaruh pemberian smoothie strawberry terhadap peningkatan kadar HB pada remaja putri. Apakah hanya yang terkena anemia saja atau bisa yang lain? Kenapa kok disasar yang anemia saja? Bu? Ya, Pak. Kenapa yang disasar yang betul-betul anemia? Kenapa tidak diacak? Jadi ada yang anemia, ada yang tidak. Apa alasannya, Bu Sabri? Kalau yang hanya anemia saja tentu kecil ya populasinya. Iya, karena Pak. kita kan mau memberikan apa tadi, Bu? Intervensinya? Smoothie strawberry, Pak. Smoothie strawberry itu kan, kenapa nggak diberikan juga kepada yang non anemia gitu? Kita ingin mencek ya, apakah yang nanti Ibu harus ada data mana yang anemia, mana yang tidak. Itu. Jadi datanya bisa sampelnya bisa lebih besar. Kalau 9 Pak. tuh rasanya nggak bagus. Pak. Ya, Ibu, Bu Rini. Pak, Ya. kalau saya pakai rumus Lovin tadi besar sampelnya jadinya Pak. Iya, makanya ya kan riset itu semakin besar semakin bagus, Bu. Kalau begitu bagusnya populasi sampling kali ya Pak. Tidak, Ibu bisa persentase berapa tadi totalnya, Bu? Dia kan 107 setahun. Ibu ambil Jadi saja pakai- persentase 10% tadi udah selesai itu, Bu. 11 yang depannya kan. Tapi jangan lah. yang Ambil 20 dari 107 berapa gitu. 20%. Nah, kan boleh Ibu menggunakan persentase. Ya. Ya. Ah. Soalnya kalau dipakai rumus tadi itu 84 orang. Itu harusnya kan seperti itu, Bu, Pak. riset itu. Harus banyak-banyak sampelnya. Ya, Kalau tapi kalau Ibu Ibu takut, biarkan gunakan sebulan 10% sampai dengan 25%. Tapi jangan ambil 10%, ya. Ambil 20% misalnya. 20%. Ya. Ya, Ibu. Ya, Pak. Nggak ada yang sulit, Bu. Kalau kita ada ilmunya. Pak. Ya. Dari populasi yang 33 tuh bagusnya 15 tuh, Pak. Kalau kita pilih anemianya. Iya, aja, Pak. 15 itu minimal, Ibu. Sebenarnya 15 itu pun nanti akan besar juga biasnya, tapi pasti tidak akan sebesar 9 gitu. Ya, Bu. Karena uji T itu, Ibu nanti akan menggunakan uji T itu ya. Uji T itu kalau untuk untuk sampel kecil itu akan mempunyai banyak bias. Ya. Oke. Bu Okria. Nah, Ibu Okria udah melukis-lukis ini di slide. Mana Bu Okria? Nggak ada ya? Ada Pak. Mana Ibu? Ini Pak. Nah, sampelnya berapa Bu Okria? Sampelnya. Proposal Ibu udah selesai kan, Bu? Masih apa baru Pak? Ada pasien, Bu? Belum ada penelitian Pak. Hah? Sudah penelitian Ibu? Belum Pak, masih
bab 1 Pak. Oh, bab 1. Oh, belum ada sampel tuh. Nah, kalau bab 1 kan masih latar belakang, Bu. Pendahuluan. Nah, apa Ya, ya Pak. apa penelitian Ibu? Oh, judulnya pengaruh media edukasi video stop jadi ibu muda terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya pernikahan dini di Puskesmas Surian, Pak. Tinggi judul Ibu. Wah, bakal lama-lama Bu, Be, baru pendahuluannya baru. Nah, judulnya sih mantap. Ya, Pak. Capean tuh, Bu. Belum Nah, itu belum ada turun ke bermanfaat. sekolah, Pak. Gimana, Bu? Belum ada ke sekolah lagi dah? Belum ada lagi turun ke sekolah, Pak. Pak, Bu lambe, nah buka sekolah harusnya kan Bu di bangga pernikahan dini itu bisa cepet-cepet nah yang terjadi kan langsung buka sekolah kan. Nah pergaulan anak-anak atau ibu survei kan, nah baru Bu pendahuluan, Pak pendahuluan Bu sih Ibu lalu survei lah. Ya Bu, percepat Bu Kriani sih. Oke ya. Oke barangkali sampai jam 9 aja lah kita hari ini ya Ibu-Ibu ya. Udah lapar pula perut kita ya. Saya belum isya lagi nih. Ya, oke Ibu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan nanti sukses Ibu-Ibu. Setidak-tidaknya proposalnya ini baru satu ini. Masih ada 19 orang lagi yang harus segera proposal. Ya mudah-mudahan nanti lancar-lancar saja. Ini setelah ini ya. Setelah ini. Bu sih sudah. Suharti ada nih ya. Apa judul Bu Suharti? Bu Suharti? Ya Allah. Ini lalu di villa tuh Pak. Catering Pak, catering. Tidak bisa bertanya gini Pak. Anda, aku mau kalau ditanya buku tinggal cik. Ini kamu joget-joget cik. Nggak, aku baru dari tadi Pak mencari emak yang Bu Suharti. Aku baru keluar aja. Pak, dari tadi Pak. Oh, dari tadi loh cik Bu Sis. Malah kepercaya Pak. Apa mau sih? Tanyalah kamu sis minta Pak, di sampingnya duduk ambo Pak. jalan-jalan hanya ngecek loh Ibu Suharti dan mau jalan-jalanan nah pokoknya ada bersama sebut Bu Suharti dah aku baru sebut lakanti juga baru sebut coba lah buka sekali lagi apa video tu Pak iya loh masuk foto sebelah Bu Heni Martin ayo Bu Heni Martin itu kan Bu ini Martin satu loh family catering dah kan ini orang bunga ini latar lo Bu ini ya alun le Pak tuh ayo senyum Bu senyum 1 2 3 Pak capek dah lalu deh Pak matawan kan matawan lalu anak kamu ambil foto Bu ini Martin gue yang ada gambar apa saja mande tidak di gambar Bu ini Martin gambar wallpaper sih ada Bu ini Martinnya ya nggak apa-apa ya. Oke sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Coba kami telepon apa ya? Siap.